Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kumala Elsa Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saad. Perkenalkan, nama saya Natali Francisca. Perkenalkan, nama saya Anjani Rahma. Perkenalkan, nama saya Junata Wijaya. Perkenalkan, nama saya Riko Tantio. Kami dari Prodi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia Sumatera Utara akan membahas kasus tentang perusahaan PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor industri transportasi udara yang saat ini sudah melayani 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia dengan jumlah penerbangan 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia sudah berdiri sejak 74 tahun yang lalu, yaitu 28 Desember 1949 dan resmi menjadi bagian dari BUMN pada 1950. Sebagai flag carrier Indonesia, di samping dimiliki oleh publik, perusahaan ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang sudah terlisted dalam Bursa Efek Indonesia. Garuda Indonesia terus berkembang dari posisi yang hampir bangkrut menjadi salah satu penerbangan terbaik di Asia, sehingga menjadikan Garuda Indonesia memutuskan untuk go publik dan menerbitkan saham perdananya pada 11 Februari 2011. Sebelum kita masuk kepada kasus, seperti yang kita ketahui sebelumnya, fraud merupakan tindakan ilegal atau kecurangan yang tidak wajar yang dilakukan suatu oknum untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan pihak tertentu. Fraud terbagi menjadi 3, yaitu fraud terhadap aset, fraud terhadap laporan keuangan, dan korupsi. Pada kasus ini, PT Garuda Indonesia melakukan fraud terhadap laporan keuangan. Mengapa bisa begitu? Mari kita simak kronologinya. Pada tanggal 2 April, awal mula kisru laporan keuangan Garuda Indonesia berawal ketika Garuda melaporkan laporan keuangan kinerja untuk tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar atau setara 11,33 miliar rupiah. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 216 juta US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, Chairul Tanjung dan Doni Oskaria yang pada saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai tersebut. Mahata Aero tercatat sebagai penyedia layanan Wi-Fi milik maskapai dan memiliki utang terkait pemasangan Wi-Fi yang belum dibayarkan pada tahun lalu, alias dicatat sebagai piutang. Pada tanggal 30 April, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan. Otoritas Jasa Keuangan meminta Bursa Efek Indonesia melakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. Bursa Efek Indonesia memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisru laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan, yakni Kantor Akuntan Publik, Tanubrata Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan. Pada tanggal 3 Mei, penjelasan Garuda Indonesia terkait laporan keuangan Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. Pada 21 Mei, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 6 DPR RI. Jajaran direksi ini dimintai keterangan oleh Komisi 6 DPR mengenai kisru laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Aksara Danadi Putra, mengatakan latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan Wi-Fi on board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940.000 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 juta US dollar diantaranya merupakan bagian hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk melakukan kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 karena adanya pencatatan transaksi antara kerja sama penyediaan layanan Wi-Fi dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi dalam akun pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang.
Di dalam kasus ini, PT Garuda Indonesia telah melanggar Undang-Undang Pasal 69 Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan LK Nomor 8G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan pabrik, interpretasi standar akuntansi keuangan 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa, dan pernyataan standar akuntansi keuangan 30 tentang sewa. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, dan pihak terkait lainnya, sanksi yang dijatuhkan OJK kepada PT Garuda Indonesia berupa 1. OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. 2. Sanksi berupa denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8.G.11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan BEI resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda sebesar 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Bagi auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. Demikian